Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rosi Pani. Di sini saya akan sharing-sharing mengenai tentang jualan online. Di mana saat ini banyak sekali orang-orang yang berpindah haluan, di mana mungkin dulu banyak sekali orang-orang yang memakai cara online ketika berjualan. Tetapi di saat pandemi ini mungkin orang-orang berpikir keras untuk tidak berjualan secara offline. Maka dari itu mereka memilih untuk bisnis online ataupun jualan online, di mana ada beberapa tips yang harus dilakukan ketika kita akan jualan online. Jadi di sini kita akan kupas tuntas mengenai tentang tips jualan online. Yang pertama, di sini kita harus mempersiapkan mental. Mungkin di mana kita pertama tidak mengetahui bagaimana caranya memulai bisnis online, maka dari itu kita harus mempersiapkan mental. Jadi dalam setiap bisnis itu pasti ada yang namanya kegagalan kayak gitu. Maka dari itu ketika kita gagal dalam sebuah bisnis, mental di sini sangat diperlukan. Mempersiapkan mental di sini sangat diperlukan. Maka dari itu poin pertama kita harus mempersiapkan mental terlebih dahulu. Dan yang kedua itu adalah menentukan produk. Jadi ketika kita akan jualan online, kita harus menentukan produk secara matang. Contohnya sesuai dengan passion kita. Contohnya saya menyukai fashion atau fashion misalkan kerudung nih. Jadi kita harus menentukan produk sesuai dengan fashion kita atau hobi kita. Contohnya saya suka berkerudung, maka kita harus menentukan produk misalkan atau membuat produk kerudung ini kayak gitu. Dan yang ketiga itu adalah menyusun rencana bisnis, di mana kita ketika akan berjualan online kita harus menyusun rencana, targetnya siapa, strateginya seperti apa. Jadi menyusun rencana di sini sangat diperlukan, karena ketika kita tidak menyusun rencana bisa jadi bisnis kita akan mengalami yang namanya kegagalan. Jadi menyusun rencana bisnis di sini sangat diperlukan ketika kita akan jualan online atau memiliki bisnis online. Dan yang keempat, di sini kita harus mencari dan menentukan supplier, yang dimana bisa dikatakan di sini kita harus mencari target ketika kita akan berjualan online. Contohnya kita berjualan kerudung, target kita siapa? Pasti seorang perempuan, tidak mungkin seorang laki-laki. Jadi kita harus mencari dan menentukan suppliernya itu siapa ketika kita akan menjual atau berbisnis online. Dan yang kelima, di sini adalah menentukan harga jual dan tempat jual. Nah, menentukan harga jual di sini sangat penting, karena kenapa? Kita harus menentukan harga jual agar keuntungan yang didapat itu setara dengan modal yang kita keluarkan. Jadi, menentukan harga jual di sini seperti kita harus tahu dulu harga pokoknya berapa, setelah itu kita menentukan harga jualnya berapa dan kita mengambil keuntungannya itu berapa persen dari harga jual. Dan yang selanjutnya itu menentukan tempat jual. Tetapi ketika jualan online mungkin kita tidak perlu terlalu memikirkan tempat jualan, karena di rumah kita bisa untuk menentukan tempat jualnya itu. Dan yang keenam, melakukan promosi produk yang dibuat, di mana saat ini bisa dikatakan banyak sekali orang-orang yang berjualan online atau maraknya jualan online, dan di mana promosi yang efektif itu bisa di Instagram, Facebook atau media sosial lainnya kayak gitu, yang dimana melakukan promosi ini bisa kita dilakukan melalui endorse, yang dimana cukup efektif ketika promosi ini dilakukan kayak gitu, dimana bisa dikatakan endorse itu biasanya di Instagram. Nah, di situ akan meningkatkan daya beli customer kepada produk kita. Maka dari itu bisa dikatakan
Instagram cukup efektif ketika kita berjualan online. Dan yang ketujuh itu mengelola arus kas. Di mana poin ketujuh ini sangat penting ketika kita akan berjualan, karena kita harus mengelola itu modal yang kita keluarkan itu berapa dan keuntungan yang kita dapat itu berapa. Maka dari itu ketika kita menjual suatu barang akan memutar modal tersebut atau memutar keuntungan tersebut untuk dijadikan modal kembali. Maka dari itu mengelola arus kas itu sangat penting ketika kita akan jualan online ataupun offline kayak gitu. Dan yang kedelapan itu adalah evaluasi, di mana evaluasi di sini sangat penting ketika kita jualan online. Contohnya banyak sekali ketika kita jualan online orang memberikan saran atau kritik kepada kita tentang evaluasi, dan setelah itu kita sebagai seorang penjual online harus bisa mengevaluasi agar jualan online kita tetap stay kayak gitu. Jadi jangan sampai jualan online kita nggak sama sekali dievaluasi, maka dari itu bisa jadi kita mengalami kegagalan. Tapi ketika kita evaluasi, kita bisa memperbaiki apa yang salah dari jualan online kita kayak gitu. Dan di sini pun ada wadah untuk bisnis online atau jualan online. Yang pertama itu Shopee, yang kedua itu Lazada, dan yang ketiga itu Tokopedia. Bisa dikatakan tiga wadah ini sangat efektif untuk kita jualan online kayak gitu, dimana mungkin seperti kita lihat bahwa Shopee itu banyak sekali digunakan ketika kita ingin menjadi penjualan online kayak gitu. Nah, segitu aja sharing-sharing dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.